Kemudian sesi selanjutnya akan oleh saya sendiri dari Halo Robotics terkait studi kasus penggunaan LIDAR L2 di perkebunan kelapa sawit. Jadi studi kasus tentang penggunaan Zenmus LIDAR L2 di perkebunan kelapa sawit. Nah, pertama terkait background dari studi kasus ini. Jadi studi kasus yang kami lakukan ini menggunakan drone DJI tipe terbaru yaitu Matrix 350 RTK dengan pilot, dua jenis pilot. Jadi DJI punya dua pilot ya untuk LIDAR, yaitu Zenmus L1 dan juga L2, di mana kita menggunakan kedua pilot ini untuk membandingkan dari sisi akurasi dan hasilnya. Nah, di studi kasus ini teknologi yang digunakan selain drone DJI Matrix 350 dan Zenmus, kita juga menggunakan software, yaitu software DJI Terra, Terra Solid, dan juga Visual Mapper dan LIDAR 360. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana teknologi LIDAR bisa meningkatkan efisiensi waktu, manajemen kebun, dan produksi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Juga perbandingan bagaimana antara kemampuan Zenmus L1 dan juga Zenmus L2. Nah, di sini ada beberapa background ya terkait produksi kelapa sawit di Indonesia. Kenapa kita menggunakan studi kasus di kelapa sawit? Karena memang Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang sangat penting di Indonesia. Kita mempunyai produksi sampai sekitar 46,98 juta metrik ton dan merupakan salah satu komoditas paling besar untuk ekspor. Gitu. Setiap tahun lahan kelapa sawit baru mungkin dibuka juga di Indonesia, dan ada sedikitnya sekitar 3 kategori ya untuk perkebunan besar swasta, rakyat, dan juga perkebunan negara. Jadi sekilas. Nah, terkait studi kasusnya sendiri, di sini kita menggunakan wahananya yaitu berupa drone Matrix 350 ditambah dengan DJI Pilot 2. DJI Pilot 2 ini adalah software untuk pembuatan waypoint untuk melihat point cloud secara real time, dan juga untuk melihat preview fungsi-fungsi point cloud lainnya yang ada di remote control. Jadi kita dari remote control pun kita bisa langsung membuat waypoint, jalur terbang, dan perencanaan misi penerbangannya ya. Kemudian kita menggunakan drone Matrix 350, merupakan drone terbaru dari DJI Enterprise. Di sini dia dilengkapi dengan binocular fusion untuk menambahkan dari sisi obstacle avoidance-nya ya. Jadi dari sisi safety-nya dia lebih baik dibandingkan drone DJI lainnya. Kemudian kita menggunakan Zenmus LIDAR terbaru yaitu Zenmus L2, di mana ada beberapa peningkatan teknologi dibandingkan seri sebelumnya yaitu Zenmus L1, yang mana kita akan lihat juga nantinya dari sisi akurasi, dari sisi hasil dan lainnya. Kemudian dalam studi kasus ini kita menggunakan DRTK2 GNSS dari DJI juga untuk centimeter level data akurasi. Jadi untuk membantu supaya datanya lebih akurat di angka centimeter level. Di sini ada software yang kita gunakan yaitu DJI Terra, Terra Solid, dan juga LIDAR 360 yang akan saya paparkan berikutnya. Nah, kita bicara DJI Terra. DJI Terra ini adalah software yang seperti tandemannya dengan Zenmus L2. Jadi kalau pembelian Zenmus L2 selalu akan free software DJI Terra, di mana dari DJI Terra ini kita sudah bisa melihat point cloud. Selain menghasilkan data las, dari DJI Terra sendiri kita bisa mendapatkan ada 6 tipe point cloud, yaitu RGB, True Color. Kita juga bisa mendapatkan reflektivitasnya, di mana reflektivitas ini juga penting untuk melihat akurasi dari LIDAR. Kita bisa melihat data tinggi, jadi height-nya, kemudian return di sini untuk tipe Zenmus L2 sudah sampai penta return atau 5 kali return. Kalau kita bandingkan dengan Zenmus L1 yang hanya 3 return, di sini kita bisa lihat kalau misal di Zenmus L2 karena returnnya lebih banyak, kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Gitu. Kemudian ada tipe klasifikasi dan juga ground point yang bisa dihasilkan dari DJI Terra. Nah, ini ada sedikit ilustrasi bagaimana pemrosesan menggunakan DJI Terra yang cukup simple. Kita bisa dapatkan data RGB, reflectivity, height, type, point cloud, dan DEM-nya melalui satu software saja. Gitu. Ya.
Oke, seperti ini kira-kira ilustrasinya. Lalu ini juga ada hasil DEM yang kita gunakan menggunakan DJI Terra, jadi data dari Zenmus Leader kita processing di DJI Terra, lalu kita dapatkan data DEM, contohnya seperti ini. Lalu kemudian ini selanjutnya bisa kita buat untuk melihat kontur area, dan kita gunakan untuk menggunakan ground point cloud. Nah, ini sedikit ilustrasi dari parameter yang digunakan dalam studi kasus kali ini, yaitu kita area yang menjadi percobaan, yaitu sekitar 580 hektar perkebunan kelapa sawit, digunakan drone-nya yaitu Matrix 350, pilotnya itu Zenmus L2, di sini kita menggunakan juga Zenmus L1 sebagai perbandingan, kemudian kita lakukan menggunakan base station di RPK2, dengan overlap-nya visible light 70% dan front overlap 80%. Overlap semakin tinggi ini artinya semakin baik ya, jadi kita gunakan di 80%, lalu untuk waktu pengambilan data kita lakukan dalam waktu 7 jam 15 flight, ini bisa mengcover area sebanyak 580 hektar. Ketinggian terbang pada saat studi kasus yaitu 150 meter dengan speed 12 meter per second. Jadi kelebihan dari Zenmus L2 ini, dengan speed yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan data hasil yang lebih detail dibandingkan Zenmus pendahulunya. Kita di sini juga menggunakan tipe scanning repetitif, di mana di DJI itu ada dua tipe scanning yang bisa dilakukan, yaitu repetitif dan non-repetitif. Untuk studi kasus ini kita menggunakan repetitive scan, namun jika pada nantinya dibutuhkan data yang lebih detail, seperti misalnya untuk melihat power inspection atau survei lainnya, kita bisa menggunakan non-repetitive scan yang keduanya bisa dilakukan juga di Zenmus L2. Di sini juga kita bisa lihat bahwa uji akurasi LIDAR Zenmus bisa dibilang tinggi, karena kami melakukan uji coba di sana dibandingkan dengan menggunakan GNSS MNIT RS2. Kita melakukan menggunakan 18 ICP dengan menggunakan parameter kita bandingkan ZDTM, ZGNSS, dan kita lihat differentiation-nya atau perbandingannya itu selisih elevasi itu hingga tingkat milimeter. Artinya akurasi L2 ini bisa dibilang cukup tinggi jika kita bandingkan dengan menggunakan GNSS MNIT, seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu juga dari hasilnya, kalau kita bandingkan, ini ada beberapa hasil yang kita coba untuk hasilkan. RGB True Color diproses dengan DJI Terra secara langsung, kita juga lakukan untuk mendapatkan data DTM maupun DSM menggunakan Terra Solid. Jadi data hasil dari Zenmus L2 ini bisa kita proses lebih lanjut juga menggunakan software-software lainnya yang third party seperti Terra Solid ataupun LIDAR 360. Ini untuk mendapatkan data yang mungkin menyesuaikan lagi kebutuhan masing-masing di masing-masing plantation ya. Jadi kita bisa membutuhkan data kontur, kita gunakan data DTM, atau mungkin membutuhkan model 3 dimensi seperti DSM. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah kita juga melakukan studi kasus untuk analisis jalur air. Jadi kita gunakan Terra Solid, ini ada bagaimana caranya kita melakukan analisis jalur air dan genangan air sehingga memudahkan tim plantation itu untuk melakukan perencanaan jalur irigasi yang lebih cepat dan tepat. Jadi di sini kita bisa lihat ada jalur kira-kira jalur airnya di sebelah mana menyesuaikan dengan elevasi yang ada. Kita juga bisa lihat analisis arah aliran air menggunakan Terra Solid. Jadi kita tidak terbatas hanya mendapatkan DTM dan DSM saja, tapi di sini kita bisa melakukan analisis secara lebih lanjut sehingga memudahkan untuk penggunaan di lapangannya. Selain itu, kita juga bisa melakukan tree counting. Jadi data LIDAR yang kita sudah dapatkan tadi, kita bisa dapatkan tree counting. Ini salah satunya, misalnya menggunakan LIDAR 360. Ini tentunya akan memudahkan perkebunan kelapa sawit untuk bisa melakukan replanting ataupun monitoring lainnya ya secara lebih cepat dan tepat. Nah, di sini kita juga ada melakukan studi kasus berupa analisis pohon. Di sini kita melihat tinggi pohon, crown diameter, crown area, crown volume kita bandingkan menggunakan LIDAR 360 dengan Leaf Forestry.
Nah, di sini kita bisa membantu mungkin tim GIS atau tim perkebunan untuk melihat tinggi pohon, diameter pohon, luas pohon, dan volume pohon. Tentunya dengan mengetahui data tersebut, kita bisa melakukan manajemen misalnya jarak tanam pohon atau mungkin perencanaan dan laporan lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan di perkebunan masing-masing. Ya, ilustrasi yang sebelah kiri adalah ilustrasi bagaimana tampilannya di LIDAR 360. Ini dilakukan juga analisisnya. Nah, berikutnya saya akan memaparkan perbandingan tes antara Zenmus L1 dengan L2. Nah, ini ada beberapa parameter yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan 3 parameter. Kita menggunakan beberapa parameter. Jadi scanning modenya sama, kita gunakan sama-sama repetitif di kedua pilot, baik pilot L1 dan L2. Jadi L1 tipe lama, L2 yang tipe barunya. Kita menggunakan tipe sama ya, side lap overlapnya di 70%, 80%, dengan speed semua dirasakan 10 meter per second, dan height-nya atau tingginya 150 meter tinggi terbangnya. Di sini kita melakukan return mode, yaitu 3 tipe untuk L1, karena untuk tipe yang lama, Zenmus L1 atau Zenmus L1 itu hanya bisa menggunakan 3 return, sedangkan Zenmus A2 kita sampai up to penta return atau 5 kali return. Kita lakukan sampai 5 return di tipe yang L2 untuk melihat perbandingan akurasi dan hasilnya. Nah, ini contoh hasilnya. Kita lihat sendiri bahwa antara tipe L1 dan L2 bisa disimpulkan Zenmus L2 ini punya penetrasi yang lebih baik dan kerapatan ground point cloud yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan tipe L1. Juga dari point cloud-nya itu lebih bersih atau less noise. Jadi tidak perlu melakukan pengeditan terlalu banyak pada saat di processing-nya. Gitu. Jadi menjadi solusi yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan L2 ini kita juga sudah free DJI Terra, sehingga memudahkan juga untuk processing di on-site-nya. Nah, ini kita juga melakukan tes tinggi terbang. Jadi DJI Zenmus L2 ini punya point density yang bisa dibilang cukup akurat dengan reflectivity 250 meter di angka 10%. Nah, ini kita lakukan tes menggunakan DJI Terra, mendapatkan point cloud, ground point cloud, dan juga DTM. Dengan parameter tinggi terbang 250 meter, kita bisa lihat bahwa meskipun dia tinggi terbangnya cukup tinggi ya di 250 meter, Zenmus L2 tetap bisa mendapatkan density point cloud yang cukup akurat, apalagi jika memang nantinya diterbangkan mungkin di ketinggian yang lebih rendah. Gitu. Kalau dibandingkan di sini tinggi terbang 250, kita bisa dapatkan density di 132 poin per meter persegi, sedangkan di tinggi terbang 150 meter kita bisa dapatkan di 303 poin per meter persegi. Oke. Ya, sekian studi kasus penggunaan LIDAR di perkebunan kelapa sawit